Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesehatan, diberi waktu luang, diringankan langkah kaki kita untuk hadir ke kajian yang akan nanti dibawakan oleh Kodon Titan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya, dan insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaum dan hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu semua, rasanya saya tidak perlu lagi menjelaskan, menerangkan siapa Kodon Titan, karena ini adalah salah satu orang yang 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini sangat viral, baik di kalangan muslim maupun di kalangan non muslim, ya. Banyak orang yang menjadi pecandu videonya. Saya salah satunya adalah pecandu dari video Kodon Titan, karena beliau selalu bisa menjelaskan, selalu bisa menerangkan tanpa emosi, tanpa disertai kebencian, mengenai kebenaran-kebenaran yang beliau ungkapkan dengan cara-cara yang sangat santun, dengan cara-cara yang seharusnya kita semua belajar bagaimana berdiskusi. Beliau selalu mengatakan debat, tapi kalau saya mengambil kata lebih kata diskusi, ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Kodon Titan akan membawakan satu materi, yaitu halal dalam kristologi. Tetapi nanti pertanyaan bisa diajukan, boleh keluar sedikit dari materi, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, tadi Kodon Titan sudah menyatakan siap untuk menjelaskannya. Dan acara ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam ke depan, ya. Sekitar 15 menit pertama akan diisi oleh Kodon Titan mengenai materinya, kemudian selanjutnya kita akan terlibat dalam diskusi tanya jawab. Silakan Kodon Titan untuk segera bisa dimulai. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali Pak Danu, Masya Allah. Baru kali ini saya ceramah di mall ini. Alhamdulillah. Baik, jadi saya dikasih topik halal dalam kristologi. Tapi sebelumnya perkenalan dulu boleh ya? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum tahu nama saya Dondi Tan, ya. Tan itu marga, Bu, ya. Saya dari keturunan Cina. Tan itu marga saya. Marga itu bahasa Cinanya Se. Nah, jadi saya Dondi Se Tan. Marga Tan, Pak, ya, maksudnya bukan Saiton, ya. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah atau mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 setelah beberapa tahun mengamati dan mempelajari Islam, ya. Tapi juga tidak hanya Islam, juga agama yang lain. Saya dulu beragama Kristen Protestan, ya, dari gereja terakhir itu GBI. Terus setelah saya sudah berkeluarga dan settle, saya tiba-tiba, ya, mendapatkan sebuah video dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Mungkin ada yang tahu, ya, almarhum Syekh Ahmed Didat, gurunya Dr. Zakir Naik yang belum lama tahun lalu datang ke Indonesia, ya. Jadi yang pertama saya tonton video-video gurunya Dr. Zakir Naik. Ketika saya nonton video-video beliau, itu memang saya banyak jadi belajar ulang, sampai akhirnya setelah kira-kira 2 tahun
akhirnya saya memeluk Islam. Ternyata yang diikuti atau dipelajari oleh almarhum Syekh Hamid Didat dan muridnya Dr. Zakir Naik dan juga banyak orang juga, termasuk akhirnya saya, yaitu yang disebut dengan ilmu kristologi, ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, ternyata juga dipraktekkan oleh Nabi kita, Pak. Ya, Rasulullah juga ternyata ketika masih hidup bersama sahabat-sahabatnya juga menerapkan ilmu kristologi, yaitu apa? Ketika mereka berinteraksi dan berdebat dengan para orang-orang dari Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi sahabat Nabi juga dulu menyimpan kitab-kitab gulungan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sehingga ketika Nabi berinteraksi dan berdebat dengan orang Yahudi dan Nasrani, sahabat-sahabat itu yang diminta untuk membukakan kitab-kitab mereka. Jadi apa yang saya lakukan dan teman-teman di yayasan dalam hal ilmu kristologi itu juga kurang lebih sama, cuman sekarang mungkin bentuknya aja yang berbeda. Dulu bentuknya gulungan, sekarang bentuknya kitab-kitab gitu lah ya. Nah, saya dan yayasan memang lebih senang menggunakan kata debat. Kalau Pak Danu nggak suka dengan debat, Pak Danu sukanya diskusi. Saya dan teman-teman di yayasan lebih suka ngikut kata debat. Kenapa, Pak? Karena di Quran kita disuruh berdebat, Pak. Ada di Quran surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang paling baik dan berdebatlah dengan mereka. Disuruh berdebat, Pak. Jadi kita nggak salah ya, kita disuruh berdebat, tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, bagaimana cara yang paling baik? Itulah yang kita boleh kaitkan dengan topik hari ini ya Pak ya. Kalau kita sebut halal dalam kristologi ini kan belum tentu halal soal makanan aja kan. Ya, jadi kalau dalam kristologi kita boleh atau dihalalkan mempelajari agama atau kitab-kitab orang lain, khususnya dari saudara kita yang Kristen. Kita halal untuk mempelajari konsep ketuhanan dan keselamatan mereka. Ya, artinya apa? Untuk sebagai pembanding apa yang kita imani selama ini. Apa yang kita imani dalam Islam, rukun Islam, kita bandingkan dengan iman mereka dan kita harus menggunakan rambu-rambu dan petunjuk yang ada di Al-Quran. Nah, di Quran kita sering membaca, misalnya Quran surat Al-Ikhlas, Quran Ali Imran, Quran Maryam, semuanya menuju atau mengajarkan kita sebagai umat manusia untuk hanya menyembah Allah saja, tidak ada ajaran menyekutukan selain Allah, gitu ya. Tetapi ketika kita membandingkan dengan ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam agama lain, khususnya Kristen, itu kita menggunakan perspektifnya Islam. Dalam arti apa? Dalam arti kita juga tidak boleh menghina agama mereka. Kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka, ya. Itu juga ada perintah di dalam Quran bahwa kita di dalam berdebat harus dengan cara yang paling baik, tidak boleh menghina sesembahan mereka, ya. Yang boleh kita lakukan adalah membacakan ayat-ayat dalam Quran kepada mereka dengan tujuan mereka mendapat hidayah, itu saja ya. Jadi kalau Kristen dan Islam itu memang dua agama yang sama-sama agama misi, Pak. Sama-sama agama yang mengajak orang untuk masuk agama yang dimaksud Kristen atau Islam. Tetapi bedanya kalau di Kristen ada perintah, Pak. Ini perintahnya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, itu ada di ayat Bible di dalam surat Matius pasal 28 ayat 19. Tetapi kalau di Islam bedanya, kita diperintahkan hanya untuk memberitahukan atau menyampaikan walaupun hanya satu ayat, ya. Di dalam Islam kita tahu ada yang namanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Di dalam Islam kita juga tahu ada lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Artinya kita tidak boleh mengganggu mereka. Tetapi kalau, nah inilah yang menjadi inti daripada alasan kenapa kita belajar kristologi, Pak. Ya. Kalau yang tadi alasan pertama saya ungkapkan bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah karena apa? Karena
orang Islam atau umat Islam juga menjadi target untuk dimurtadkan, Pak. Ya, target untuk dimurtadkan terutama oleh kalangan Kristen sendiri. Apalagi seperti negara di Indonesia. Negara Indonesia yang mayoritas Islam, tentu saja itu menjadi target yang sangat menggiurkan buat mereka untuk mengajak orang Islam masuk agama Kristen. Ya, itu ya. Dan itu masih terjadi bahkan dari zaman Belanda sampai sekarang pun masih ada. Saya pernah nanya sama pendeta, Pak, sampai kapan ada kristenisasi? Sampai kiamat katanya. Ya, jadi karena ada upaya-upaya seperti itu, makanya kami di yayasan kami concern gitu ya dengan hal ini, sehingga kami mendalami ilmu kristologi itu tujuannya bukan untuk menjadi orang Kristen, tapi tujuannya untuk menguatkan iman dan akidah kita sebagai umat Islam dan mencegah dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtadan. Itu ya tujuan kita saya sebenarnya ya. Membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah. Tetapi apa yang dihalalkan di dalam kristologi adalah selain daripada kita mempelajari kitab mereka, kita juga mempelajari sejarah kitab mereka dan juga mempelajari tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam kitab mereka. Kita pelajari itu tujuannya bukan mau bukan mau menghina, bukan. Tetapi dari kitab mereka sendiri, akhirnya nanti kita bisa mengetahui, Pak, bahwa ternyata agama Kristen menurut kitab mereka itu yang menciptakan bukan Yesus yang disebut dalam kitab mereka. Ya, betul. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Terus siapa dong yang menciptakan Kristen? Ternyata yang menciptakan agama Kristen adalah orang yang bernama Paulus. Pernah dengar Bu Paulus? Bukan debt collector sebelah, bukan Bu ya. Bukan ya. Paulus itu orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Umurnya lebih muda 4 tahun, tapi Paulus tidak pernah ngopi bareng Yesus, Pak. Artinya nggak pernah ketemu muka gitu, ya nggak pernah tatap muka. Cuma mimpi bertemu. Nah, Paulus mengaku dia melihat cahaya dan mendengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia mengaku itu suara Yesus katanya. Setelah Paulus mendengar suara seperti itu, dia mengaku melihat cahaya, matanya buta. Setelah disembuhkan oleh orang yang bernama Ananias di kota Damsyik, baru dia mengaku bertobat, kemudian dia mengangkat diri sendiri menjadi rasul, baru dia memberitakan tentang Yesus, bukan mengajarkan ajaran Yesus. Ya, jadi kalau di dalam kitab mereka kita baca semua, Paulus memang mengaku menerima wahyu dari Yesus, Pak. Menerima wahyunya dari Yesus, ngakunya. Tapi yang diajarkan Paulus ini tidak sama dengan ajaran Yesus. Kita bisa bandingkan dari kitab mereka sendiri gitu, ya. Jadi dalam kitab mereka, ini perlu dibuka nggak, Pak? Ya. Hah? Perlu dibuka atau nanti aja kalau tanya jawab ya? Nanti aja mungkin kalau tanya jawab. Jadi kalau kita baca kitab mereka, Pak, itu ada 2 bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang menjadi pegangan orang Kristen itu yang Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi. Betul. Ya, diambil oleh Kristen setelah diambil dari terjemahan bahasa Yunani. Yang Perjanjian Baru 27 surat. Saya pakai surat nih biar Bapak Ibu nggak bingung nih, ya. 27 surat. Dari 27 yang 13 itu ternyata suratnya dari Paulus. Sisanya 4 surat yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Yang lain adalah surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang dianggap rasul, ya. Tapi rasul di dalam Kristen beda dengan rasul dalam Islam, Pak. Kalau rasul dalam Kristen itu dianggapnya hanya sebagai pengikut Yesus, ya, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan cerita di dalam 4 surat tentang Yesus dan juga tentang ajaran-ajaran Paulus, Yesus yang diceritakan dalam 4 kitab itu, Pak, malah mirip atau melakukan apa yang kita lakukan sekarang, Pak. Betul. Ya, kok bisa begitu? Ditulis di kitabnya, Yesus ketika lahir 8 hari disunat. Yesus puasanya 40 hari. Ya. Kita puasa berapa hari, Bu? 30 ya, Bu ya? 30.
30. Habis puasa Ramadan, puasa Syawal berapa hari Pak? 7 hari. 6 hari. 6 hari. 6 hari. Ya udah deket-deket lah ya. 36 40 udah deket ya. Yesus juga ternyata karena dia hidup di bawah hukum Taurat, berarti dia nggak makan babi. Karena di dalam hukum Tauratnya orang Yahudi, babi Tidak juga haram. Gitu ya. Yesus juga ternyata kalau sholat sujud. Ini semua ada ayatnya nih, ya, semua ada ayatnya. Ya, ada lagi Yesus ketika diceritakan diturunkan dari salib, ya, walaupun kita tidak percaya bahwa Yesus dibunuh dan disalib, tapi di dalam kitab mereka diceritakan Yesus diturunkan dari salib, jenazahnya dikafani. Yesus juga orang tuanya mempersembahkan sepasang hewan ketika baru lahir usia 2 bulan. Akikah. Kalau bahasa Islamnya apa? Akikah. Akikah. Yesus juga dibaptis. Kalau orang Islam dibaptis nggak Bu? Hah? Dibaptis Bu? Oh enggak. Emang Ibu nggak pernah mandi junub? Pasti pernah kan mandi junub kan? Mandi junub atau mandi besarnya orang Islam itu sama maknanya dengan baptisnya Yesus di dalam kitab mereka. Sama, cuma namanya aja mereka baptis. Dalam bahasa Ibrani-nya mikvah. Ya, kita sebut mandi besar atau mandi junub. Kalau di Palestina banyak air, mandi junubnya mudah, bikin kolam nyebur. Kalau di Arab mungkin susah air, jadi cukup dengan membasahi seluruh tubuh. Itu bedanya, tapi maknanya sama untuk penyucian ya. Jadi sekarang kalau kita perhatikan, dan itu semua ada ayat-ayatnya, kalau Yesus melakukan hal itu, terus kita sekarang umat Islam juga melakukan itu, berarti kira-kira, cuma nanya nih, kira-kira di kitab mereka, berarti Yesus kira-kira Muslim nggak? Muslim. Karena melakukan apa yang sama yang kita lakukan, gitu, ya. Bahkan ada lagi begini, Yesus mengajarkan dalam bahasa Ibrani-nya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Itu artinya kurang lebih, dengarlah hai bangsa Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Kira-kira sama nggak Bu? Sama Qul huwallahu ahad. Ya, sama konsep. Ya, itu ajaran Yesus. Tapi ajaran Paulus gimana? Kalau mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Sama nggak Bu? Pak? Beda. Beda. Ya, Yesus juga mengajarkan kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kata Yesus. Kata Paulus, kalau mulutmu nggak mengaku Yesus Tuhan, baru kamu nggak selamat. Tapi kalau ngaku Yesus Tuhan, baru kamu selamat. Kan beda. Gitu. Yesus bilang, jangan kamu menyangka, ini ngomong kepada murid-muridnya, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat tidak batal nih. Kalau hukum Taurat tidak batal, berarti babi haram. Ya, hukum Taurat nih ada perpuluhan. Ibu, Bapak bayar perpuluhan nggak Pak? Enggak. Hah? Enggak ada. Bayar perpuluhan nggak? Bayar. Cuman disebutnya zakat. 2,5%. Nah, kalau kita zakatnya 2,5%. Kalau Bani Israel dulu 10%. Ya. Tapi sekarang Bani Israel masih perpuluhan nggak Pak? Bani Israel yang sekarang masih perpuluhan nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena dulu syariatnya Nabi Musa, perpuluhan harus dilakukan atau diberikan di bait suci mereka. Ya, diberikan di sana. Dan apa sebenarnya perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi dari Bani Israel. Ya, ada 12 suku bangsa Israel yang berhak menerima perpuluhan itu hanya suku Lewi. Ya, itu sebagai imam atau marbotnya lah. Suku-suku yang lain memberikan hasil bumi, ternak dan segala macam sebagai perpuluhan. Sekarang mereka sudah tidak melakukan lagi. Kenapa? Karena bait suci mereka sudah hancur. Yang ada tinggal tembok ratapan gitu. Makanya mereka tidak melakukan. Yang Paulus bilang, Yesus yang sudah disalib sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Katanya Paulus nih. Tapi gereja sekarang masih mengut perpuluhan Pak.
Kalau hukum Tauratnya batal, berarti kan sudah tidak ada perpuluhan. Bahkan bangsa Israel sekarang pun sudah tidak melakukan perpuluhan. Tapi gereja sekarang masih ada yang memungut perpuluhan. Gereja Kristen ya terutama ya. Kebanyakan Kristen, yang Katolik sih tidak terlalu lah. Tapi maksud saya berarti ada perubahan nih. Dari ajaran Paulus pun masih dirubah sama gereja. Ya. Gitu ya. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Ya. Nah, ternyata Yesus bilangnya, aku tidak membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu akan lenyap kalau langit dan bumi lenyap. Ya. Berarti sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai Gitu kan? kiamat. Jadi kalau kita lihat nih, ini dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya, Paulus dan Yesus ternyata berbeda. Kalau yang Yesus dengan yang kitabnya Yahudi yang diambil sama Kristen, sama nggak ajarannya? Ternyata sama. Nah, untuk hal-hal belajar seperti ini, halal nggak? Halal. Halal, boleh kita belajar begini. Untuk apa? Supaya kita tahu, oh Kristen itu sejarahnya begini, konsepnya begini. Jadi kalau ada orang Kristen datang ke kita, Pak, Bu, kami mau menawarkan berita keselamatan gitu misalnya. Kabar baik misalnya gitu. Ya, dibawain sembako misalnya. Mau nggak Bu dikasih sembako, Bu? Mau lah. Jangan ditolak, Bu, sembakonya. Ya, sembakonya diterima. Tapi kalau dikasih brosur, dikasih pamflet, diajak masuk agama mereka, nanti dulu. Itu yang nggak boleh ya. Itu ada aturan pemerintah yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Betul. Itu ada keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 ya. Makanya Bapak Ibu, kita melakukan kajian-kajian seperti ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membentengi iman dan akidah kita sendiri dan juga keluarga kita dari upaya-upaya apa tadi? Pemurtatan ya. Jadi Kodondi, kalau di kitab mereka berarti ada dua konsep ketuhanan dan dua konsep keselamatan yang saling bertentangan atau tidak bertentangan tapi berbeda gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang justru konsep yang kalau mereka mengikuti konsep Yesus, konsekuensinya mereka akan menjadi Muslim, tentunya begitu, Iya. betul ya. Tapi kenapa sekarang juga orang masih sangat bersikeras bahkan sangat tanda kutip bebal gitu ya untuk mengikuti yang sudah jelas-jelas keliru. Di mana mereka mulai belok seperti ini? Beloknya itu ya setelah gini Pak, sejarahnya Kristen itu bukan 10-20 tahun Pak, ya ratusan tahun. Jadi selama 4 abad pertama itu Kristen banyak kelompok dan juga banyak persaingan Pak. Jadi seperti ya ini seperti apa namanya yang jualan apa nih paket umroh gitu, saingan Pak nih Pak. Jadi kelompoknya macam-macam Kristen. Ada Kristen yang Nazarin. Nazarin ini orang-orang yang mengikuti Yesus yang berasal dari kota Nazaret. Mereka juga nggak makan babi Pak. Ya. Ada lagi nanti Kristen Ebionite. Ebionite itu bukan dari Nazarin, bukan dari Nazaret, tapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga nggak makan babi, mereka juga bayar perpuluhan dan sebagainya. Ada lagi Kristen yang Arianisme. Arianisme ini yang tidak menyembah Yesus juga karena mereka menganggap Yesus hanya ciptaan, bukan Tuhan. Tapi mereka percaya dengan ajaran Paulus bahwa Yesus datang untuk menebus dosa mereka dengan cara mati di atas kayu salib. Ya, Arianisme, tapi nggak nyembah Yesus sebagai Tuhan. Kelompok yang keempat ada yang disebut dengan Paulin. Paulin ini Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, dari kelompok-kelompok ini kan karena saling bersaing, Pak, akhirnya yang mendapat sokongan atau sponsor dari penguasa saat itu yaitu Romawi, kelompok yang Paulin, Pak. Yang Paulin ini disokong sehingga mereka menjadi disebut pemenang, ya, pemenang kelompok Kristen pada saat itu yang akhirnya digandeng dengan penguasa, akhirnya mereka bisa menguasai umatnya, gitulah kira-kira Pak. Nah, perpecahannya itu ketika ajaran Paulus yang ditonjolkan, ya Pak ya, yang ditonjolkan ajaran Paulus yaitu Yesus sudah mati di atas kayu salib
karena manusia ini punya dosa waris gitu Pak. Dapat warisan tapi dosa gitu. Orang warisan tanah ya Bu ya, warisan dosa gitu. Karena manusia sudah punya dosa, akhirnya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan, maka Tuhan harus turun sendiri atau menurunkan anaknya untuk menebus dosa itu. Pertanyaan Pak, kalau dosanya ditebus, digadainya di mana gitu kan? Nah, kira-kira gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Dan itu semuanya itu akhirnya disahkan itu di konsili-konsili tersebut ya. Nah, Jadi konsep ketuhanannya berdasarkan kesepakatan manusia gitu. ya, jadi Kristen dalam sejarahnya ketika membentuk akidah Pak, membentuk teologi, itu enggak 10 tahun, 20 tahun juga Pak. Ya, kalau tadi 4 abad pertama, ini hanya untuk menentukan siapa kelompok Kristen yang menang. Betul. Ya Pak ya, dari sekian banyak kelompok. Tadi saya lupa tadi, ada lagi Kristen pada zaman itu yang tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus. Oh, Nah, namanya Kristen Basilidean. Nah, ya ini hanya untuk menentukan kelompok-kelompok yang menang nih. Setelah di abad keempat itu ada 2 muktamar. Saya sebutnya muktamar nih Pak, Ya. atau konsili lah. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan kata muktamar gitu ya. Pertama dibuat konsili Nisea tahun 325, menyatakan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Bapa atau Tuhan. Jadi kan Yesus dianggap Tuhan nih Pak. Tapi belum ada Trinitas, baru Duinitas. Karena baru Yesus dan Bapa nih. Ya. Roh Kudusnya belum diomongin Pak. Oke. Nah, tahun 381 baru Roh Kudus juga nyatakan punya hakikat yang sama dengan Bapa. Baru yang 381 ini ada Trinitas Pak. Bikin lagi konsili Nisea 431, menyatakan Maria sebagai Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Dari Tuhan mau turun ke bumi harus ada yang nganterin gitu Pak. Betul. Bikin lagi konsili di Kalsedon, menyatakan Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi konsili di Konstantinopel yang kedua, tahun 553, menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Udah mulai pusing nih Pak ya Pak ya. Bikin lagi konsili di Konstantinopel yang ketiga, Yesus punya satu kehendak apa 2 kehendak, tahun 681 Masehi. Bikin lagi konsili tahun 787 di Nisea, jadi sebutnya konsili Nisea yang kedua, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Jadi dari abad keempat sampai abad ke-7 Pak, ada 7 konsili yang membentuk akidah atau teologinya Kristen gitu Pak ya. Padahal sekarang masih ada yang ngikut yang pertama, masih ada yang ngikut yang kedua, masih ada yang ngikut ketiga gitu. Jadi karena diadakan banyak konsili-konsili ini, kelompok-kelompok yang kalah saing Pak, ya, kelompok-kelompok yang kalah saing ini walaupun kecil tapi kan bertahan. Ada yang bertahan bahkan sampai ribuan tahun. Sekarang mungkin kita bisa mengenal ada kelompok yang disebut dengan saksi Yehova, ya, saksi Yehova. Mungkin itu memang walaupun mereka berdirinya atau diciptakannya baru di abad 19, tapi pola pemikirannya sama dengan yang tadi Arianisme. ya. Banyak kesamaan gitulah. Sedangkan mereka juga perpecahannya juga itu memang banyak ini Pak, banyak kejadian. Contoh, ketika abad 4, abad 5, Kristen itu masih disebut Kristen Patriarki. Patriarki itu dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Mereka punya 5 pusat penginjilannya di Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Setelah itu baru turun sampai tahun 1054 barulah pecah Katolik dan Ortodok nih memisahkan diri Pak. Apakah pecahnya cuma karena pimpinan? Ternyata enggak. Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Kan udah beda akidah itu. Oke. Udah beda teologi nih Pak. Ya. Nanti tahun 1516 timbullah Protestan. Nanti setelah Protestan, di bawah Protestan banyak lagi timbul yang lain. Ada Anglikan, Lutheran, Calvinis, Baptis, Metodis dan sebagainya, Pantekosta dan sebagainya. Sampai ada yang melegalkan pernikahan sesama jenis di bawah Protestan.
sampai ada denominasi yang begitu. Gitu. Tapi setiap denominasi tersebut mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda. Kalau Mengenai nah, siapa Bapa, mengenai Roh Kudus dan Yesus. secara teologi nih Pak, secara teologi dari sekian banyak kekristenan itu di situ ternyata kita bisa bedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama Kristen yang percaya dengan Trinitas. Trinitas tahu ya Bu? Tahu Bu Trinitas? Bisa jelasin nggak Bu Trinitas? Nggak bisa pasti. Trinitas itu yang percaya Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Oh kalau paham saya curiga ntar. Nanti bilang lagi Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Pusing nggak Bu? Pusing. Alhamdulillah pusing. Kalau nggak pusing saya curiga loh Bu. Itu kelompok pertama Pak, Trinitarian. Mereka bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi mereka bukan 3 Tuhan, tapi 1 hakikat, 1 Tuhan. Kelompok Kristen yang kedua, Kristen yang Unitarian. Unitarian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Yesus hanya ciptaan, tapi dia ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi dia tetap anak Allah dan datang untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Ya. Kristen yang ketiga, ini Kristen yang disebut dengan Kristen Oneness. Oneness ini tidak menerima Trinitas, tapi mereka menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Nah, yang Oneness sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian tadi yang Trinitas sudah dibantah di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari 3. Nah, jadi gitu Pak, berdasarkan akidahnya atau teologinya bisa dibagi menjadi 3. Yang banyak di Indonesia ini yang Trinitarian, Katolik, Protestan, Ortodok, itu yang Trinitarian. Gitu ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Silakan. Ibu, ini adalah pengantar talk show kita. Sekarang saya langsung buka kepada sesi tanya jawab. Silahkan dibantu Mas Herman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kurang jelas ya. Baik, nama saya Arsya Puspita, saya dari Raika Tours, peserta pameran adanya di sebelah sana stand kami. Pertanyaan saya Pak, ini Koh Dondi. Dalam Islam kita memang mengakui Taurat dan Injil, tetapi kita tidak mengimani itu sudah pasti. Kita hanya mengakui saja ya bahwa itu memang ada. Dan menurut berdasarkan ajaran kita, Taurat ada, terus datang Injil, berarti Taurat tidak berlaku, berlakulah Injil gitu ya. Injil berlaku, datanglah Rasulullah, berarti yang berlaku Al-Quran gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana menurut Koh Donitan terhadap pernyataan tersebut dengan adanya dengan adanya pelajaran kristologi akhir-akhir ini. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, tapi saya koreksi dikit Bu ya. Saya koreksi ya. Kalau Ibu bilang tadi mengakui Taurat dan Injil tapi tidak beriman kepada Taurat dan Injil, berarti gimana kabarnya rukun iman Islam kita Bu? Rukun iman kita gimana? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya berarti apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kita beriman kepada Taurat dan Injil bukan berarti kita mengikuti syariatnya Bu. Nah, yang kita ikuti syariatnya adalah apa? Yang Quran saja. Tetapi kita tetap harus beriman ada Taurat, ada Zabur, ada Injil yang dulu pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Itu Bu ya. Terus
beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau Ibu tadi bertanya tentang bagaimana pandangan saya terhadap kitab-kitab itu tadi dalam sudut pandang kristologi, gitu ya. Ini pertanyaannya bagus sekali, Pak. Kenapa bagus? Karena masih banyak orang Islam yang menyebut kitabnya orang Yahudi dengan sebutan Taurat dan menyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil. Kitabnya yang sekarang maksudnya. Kitab yang sekarang, gitu kan? Nah, sekarang baru kita buka, Pak. Ya, ini Bu. Yang dimaksud dengan kitabnya orang Yahudi itu yang ini, Bu. Ya. Di sini di dalam kitab ini ada istilah Torah atau kita kenal dengan sebutan Taurat. Ada istilah namanya Mazmur. Kita kenal dengan sebutan Zabur. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Kristen yang ini. Nih, ini kitabnya orang Kristen. Di dalam kitab ini ada istilah Injil, ya. Karena kitabnya Kristen yang Perjanjian Lama itu ngambil dari sini, jadi di sini juga ada istilah Taurat, Zabur atau Mazmur dan Injil, Ibu ya. Ini tolong perhatikan, Ibu. Di dalam kitabnya orang Kristen ada Taurat, Zabur, Injil. Apakah, nah ini pertanyaan kita nih Bu ya, apakah itu Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran? Kan itu yang harus kita perhatikan nih. Jangan sampai nanti ibu punya anak, punya keluarga, menganggap ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ini yang penting nih Pak, ya jangan sampai. Saya berani katakan bukan. Kenapa? Karena definisi daripada kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Setuju Pak ya? Setuju ya? Betul. Wahyu. Kalau wahyu bentuknya seperti apa Bu? Apakah wahyu begini? Pada zaman Nabi Musa apakah sudah ada kertas, buku? Belum. Pada zaman Nabi Isa apakah sudah ada buku? Belum juga. Berarti kalau disebut kitab Taurat, kitab Injil, apakah berbentuk seperti ini? Bukan, ya. Tetapi wahyu. Yang disebut wahyu itu kan biasanya langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi, ya kan? Masuk ke dalam pengetahuannya Nabi, dapat wahyu nih. Nah, baru dia sampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Ketika nabinya sudah meninggal atau diangkat, wahyunya kemana Bu? Wahyunya bersama nabinya. Ya, bukan berarti Nabi Musa meninggalkan ini, bukan berarti Nabi Isa juga meninggalkan ini, tidak, gitu ya. Ada ayat Bu di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30, ya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullah. Jadi Nabi Isa alaihissalam diceritakan masih bayi Bu, digendong sama ibunya Maryam, bisa ngomong. Ya itu mujizat pertama Nabi Isa alaihissalam, masih bayi bisa ngomong. Qala ini Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitabah. Aku diberikan kitab. Kitab apa Bu? Kitab Injil. Wajah alani nabiya, dan aku dijadikan seorang nabi. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi ngomong aku diberikan kitab Injil, apakah yang dimaksud kitab Injil itu buku yang jatuh dari langit Bu? Bukan. Berarti apa? Wahyu. Wahyu yang berisi apa? Perintah, ketetapan, aturan. Dari mana? Dari Allah SWT kepada sebuah kaum tertentu. Kan gitu Bu? Ada berapa Injil Bu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran? Kan cuma satu paket nih, satu paket untuk Bani Israel disebut Injil. Nah kalau di sini Bu, kalau di sini ini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Berarti itu bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa. Itu maksud saya, ya Bu ya. Dan kitab-kitab ini ditulis jauh setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada atau sudah diangkat, ya. Ditulisnya itu kira-kira sudah mulai berkisar antara 30 tahunan baru ditulis. Tapi dijadikan kitab seperti ini Bu, dijadikan kitabnya
itu makan waktu kira-kira hampir 400 tahun. Hampir 400 tahun ya. Ini dikanonisasi terakhir tahun 397 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara. Itu udah hampir 400 tahun nih ya. Sekarang yang Kristen, sekarang yang punya Yahudi. Yahudi kitabnya disebut sebagai Tanakh, disusunnya baru kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti hampir 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam diutus ya. Tapi apakah ini tulisannya Nabi Musa? Nah, itu yang kita harus pelajarin, Bu. Nabi Musa alaihissalam hidupnya ada yang bilang abad 15-14 atau abad 14-13 sebelum Masehi. Kitabnya baru disusun abad 5 sebelum Masehi. Berarti ada jarak kira-kira 1000 tahun ya dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Berarti apakah ini tulisannya Nabi Musa alaihissalam? Pasti bukan ya. Lagi pula pada zaman Nabi Musa, huruf Ibrani yang ada pada saat itu bentuknya berbeda dengan huruf Ibrani yang ada di sini. Kalau yang di sini huruf Ibraninya disebut kitab Asuri, kalau pada zaman Nabi Musa huruf Ibraninya disebut kitab Ifri, bentuknya aja beda, Bu. Berarti mungkin nggak Nabi Musa yang nulis? Tidak mungkin ya. Lagi pula di Quran atau di hadis yang sahih, pernah nggak Bapak Ibu baca Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat dan menulis kitab Injil? Pernah baca, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah, Pak ya? Nggak ada ya? Berarti apakah ini tulisannya Nabi Musa dan tulisannya Nabi Isa? Sudah jelas bukan, ya. Walaupun di sini masih ada pesan-pesan yang sama dengan Quran, tetapi karena ini tidak ditulis oleh Nabi dan Rasul yang diutus, dan kita bisa tahu bahwa di dalamnya ini kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, berarti sudah pasti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu Bu. Ya, paham ya Bu ya? Ini penting buat kita supaya kita jangan menganggap ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Maksud saya gitu Bu. Ya, satu lagi di Quran surat Al-A'raf Bu, ayat 157 ya. Artinya kira-kira begini, mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau ini kitab Taurat dan ini kitab Injil, ada nggak Bu nama Nabi Muhammad SAW di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157. Setuju nggak Bu? Ada satu lagi, Quran surat As-Saff ayat ke-6, diceritakan Nabi Isa mengatakan bahwa nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad, ya Bu ya. Ada nggak Bu di sini nama Ahmad? Tidak. Berarti kan ini bukan kitab Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6. Paham ya Bu ya? Itu jawaban saya Bu. Silakan. Ada lagi? Bagaimana Ibu? Jelas ya. Jadi soal mengimani bahwa Nabi Musa membawa Taurat, kemudian Isa Al-Masih alaihissalam membawa Injil, itu harus kita imani. Tapi yang perlu digarisbawahi, Taurat dan Injil yang dimaksud bukan yang beredar sekarang. Ya. Itu begitu ya, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau belum ada, saya ingin bertanya nih, Kodoni, berkaitan dengan halal dalam kristologi. Tadi Kodoni menyebutkan halal demikian luas, dan saya setuju sekali bahwa belajar ibadah pasti tentunya halal gitu ya. Belajari kitab lain pun ibadah. Tapi saya ingin persempit saja kepada pengertian halal yang beredar saat ini, yaitu mengenai komar, mengenai kemudian babi lah yang paling utama gitu. Bagaimana kalau tadi ada konsep bahkan akidah dan keselamatannya ada yang bertentangan di dalam Injil, bagaimana mengenai konsep halal di Injil, terutama yang tadi yang saya tanyakan adalah mengenai komar dan mengenai babi, karena saya pernah dengar juga kajiannya
bahwa sebetulnya itu dilarang, kemudian Paulus membatalkan, tapi Yesus tidak pernah membatalkan mengenai haram dan. Nah, jadi bagaimana konsep halal haramnya itu yang di Baik. Injil? Ya, Terima kasih. kalau orang Yahudi menyebut halal itu dengan sebutan kosher, Pak, Kosher. ya kan? Kalau kita baca yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, itu mungkin malah lebih kesannya lebih ketat daripada orang Islam, Pak. Ya, banyak sekali yang diharamkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahkan ikan yang boleh dimakan itu hanya ikan yang bersisik dan bersirip. Ya, berarti udang nggak boleh dimakan, Pak. Oh, oke. Berarti pecel lele juga nggak boleh, Pak. Ya, berarti ikan patin juga nggak boleh. Ya, Ya. seperti itu, Pak, standarnya mereka. Juga mengenai binatang-binatang yang lain itu cukup banyak semua dituliskan di situ. Ya, artinya malah lebih ketat malah. Nah, ada satu hewan yang kita boleh makan, tetapi di kitabnya orang Yahudi itu nggak boleh dimakan. Unta, Pak. Oh, Nah, unta di Islam halal kan? halal. Di sini haram. Kenapa? Ternyata haramnya unta di sini sebenarnya itu dulunya hanya untuk bapaknya Bani Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dia sakit, kemudian dia bernasar, akhirnya dia sembuh dan dia mengharamkan unta untuk dirinya sendiri. Ya. Tetapi ketika hukum-hukum atau syariat-syariat Taurat diturunkan, entah bagaimana ceritanya, yang menyusun kitab ini memasukkan unta di dalam Ya. kelompok hewan yang juga diharamkan. Padahal haramnya itu adalah untuk orang tua mereka saja, gitu ya. Nah, kalau untuk yang Bapak tanya tadi, kenapa kok sekarang di Kristen kok boleh-boleh saja gitu makanya kan? Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa menurut Paulus, Yesus yang sudah mati sebagai manusia itu di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Ya. Dan menurut Paulus juga tidak ada manusia yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Paulus nih. Kalau menurut orang Yahudi mah bisa-bisa aja. Oh, sekarang aja masih banyak orang Yahudi kan. Ya. Masih ada 20 juta orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat menurut mereka nih. Ya. Tapi Paulus bilang tidak ada yang bisa hidup di bawah hukum Taurat karena sangat berat, sehingga mereka hidup bukan berdasarkan hukum Taurat tapi hukum kasih karunia Kristus. Gitu, itu ajaran Paulus nih ya. Dan Paulus mengaku dia menerima wahyu dari Yesus. Makanya kalau tadi Pak Danu nanya, kok orang Kristen masih bebel aja ngikutin, karena mereka menganggap Paulus menerima wahyu dari Yesus. Tetapi orang Kristennya tidak pernah membandingkan ajaran Paulus ini dengan ajaran Yesus yang diceritakan 4 gospel itu sama atau beda gitu. Ya, itu yang mereka tidak bisa membedakan, Pak. Kalau kita yang belajar ini, kita tahu seseorang menyebut dari Matius, oh ini berarti dianggap perkataan Yesus. Tapi kalau ada orang yang mengatakan ini dari kitab Roma, oh kita udah langsung tahu ini adalah dianggap perkataan Paulus. Jangan disamain dulu, kita harus telaah dulu gitu, Pak. Ya. Masalah halal haramnya ini memang akhirnya karena Paulus menganggap Yesus sudah membatalkan hukum Taurat, jadi sehingga sekarang menurut Paulus semua makanan itu halal asal, nah ada asalnya nih Pak, asal diberkati dalam nama Yesus. Itu ajaran Paulus. Sebenarnya ada satu ayat yang di dalam kitabnya orang Kristen yang menceritakan gini Pak, ada kalimat Yesus menghalalkan semua makanan atau Yesus menyatakan semua makanan halal gitu. Ya. Tapi di dalam ayat-ayat itu konteksnya sebenarnya bukan lagi ngomongin babi, tapi lagi ngomongin Yesus dan murid-muridnya makan nggak cuci tangan, ditegur sama ahli-ahli Farisi. Nah, ketika di bawahnya ada satu kalimat, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu ayatnya terjemahannya pernah beda dengan kitab-kitab yang lama, yang sebelumnya tidak menyatakan seperti itu. Yang sebelumnya justru Yesus bertanya, apakah kalau begini jadi halal semua gitu.
Tapi di terjemahan yang segini, yang sekarang, tanda tanyanya hilang. Oh, Jadi seolah-olah jadi menyatakan gitu Pak. iya. Itu yang juga dipakai oleh orang Kristen sebagai bukti atau dalil buat mereka boleh makan babi. Oke. Tapi itu sebenarnya nggak ngomongin babi gitu. Nah, Paulus Jadi juga selain konsep juga terjemahan juga menjadi problem. iya bisa begitu. Oke. Jadi selain daripada ada perspektif yang boleh dikatakan di luar daripada konteks, mereka juga mengikuti ajaran Paulus. Selain itu mereka juga membuat penafsiran sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat nih Pak, ajaran Yesus dengan ajaran Perjanjian Lama, konsep ketuhanan dan keselamatannya sama. Ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini sudah mulai beda. Beda. Tapi dari Paulus ke gereja juga ada bedanya, ada modifikasinya gitu Pak. Contoh, Paulus masih bilang perempuan kalau berdoa harus berkerudung. Gereja nggak nyuruh lagi sekarang berkerudung, masih ada gereja yang menyuruh wanita berkerudung, misalnya Koptik dan Ortodok misalnya. Tapi rata-rata yang Protestan sudah nggak mau pakai kerudung. Alasannya apa? Itu kan fashion, tradisi. Itu kan dulu tempat di sono panas katanya gitu kan. Katanya begitu. Jadi ada perbedaan dan perubahan nih Pak. Ada modifikasi juga dari gereja. Ya, kembali masalah halal. Jadi mereka melakukan penafsiran dengan kacamata sendiri di luar konteks, kemudian mengikuti ajaran Yesus, tapi juga buat penafsiran sendiri yang boleh dikatakan ditetapkan ya dari kelompok mereka sendiri gitu Pak. Jadi Paulus sendiri Pak nggak pernah ngomong babi halal. Paulus tuh. Karena kalau buat orang Yahudi babi itu makanan bukan Pak? Ya bukan, karena udah jelas haram. Gitu. Haram. Ya. Jadi kalau dari kitabnya Yahudi ke Kristen ke Islam, kita masih bisa ngelihat ada benang merah, tetapi benang merahnya ini putusnya di Paulus dan gereja. Gitu ya Pak ya. Ya. Ada lagi mungkin? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ko Dondi, wabarakatuh. saya ada pertanyaan yang mungkin selama ini saya mungkin salah pemahaman ya. Ada di dalam yang tadi banyak dijelaskan oleh Ko Dondi tadi, saya dalam pemahaman saya itu Anda menjelaskan soal Katolik. Karena saya membedakan Katolik dan Kristen. Dalam pemahaman, karena dulu saya sekolah di Bruderan dulu kebetulan. Jadi Katolik dan Kristen itu beda. Kristen itu muncul setelah ada Kristen itu muncul setelah Katolik dulu muncul, kemudian Kristen muncul sebagai apa ya? Protestan yang dimaksud. Itu Protestan ya. Ya. Kristen Protestan muncul setelah karena ada surat Martin Luther. pengampunan dosa itu ya. Ya. Nah, 99. nah barangkali Kodoni bisa jelaskan bagaimana hubungannya nih Kristen atau Katolik dan Kristen Protestan dan sebagainya, itu agak membingungkan buat saya, Pak. Tolong. Silakan. Makasih. Nah gini Pak, sebenarnya Katolik itu kan tadinya kan semuanya disebut Kristen Pak, awalnya Kristen, Christianity atau kekristenan gitu loh Pak. Kekristenan ini di abad 11 pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Tapi ini semuanya kekristenan, pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Yang Katolik pecah lagi di abad 16 menjadi Protestan. Nah, ini salah kaprah nih Pak. Kalau kita lihat di KTP sekarang Indonesia, dibedakannya Katolik, Kristen. Jadi seolah-olah Katolik itu bukan Kristen Pak. Nah, kan? Tapi sebenarnya Katolik juga Kristen Pak. Katolik, Ortodok, Protestan, ini semuanya kekristenan. Ya, kalau di luar negeri lebih jelas, mereka sebutnya Christianity itu Pak. Katolik jadi bawah Christianity. Cuman Protestan itu yang memprotes Katolik. Yang protes ini sebenarnya kan Martin Luther Pak. Dia juga seorang petinggi agama Katolik juga. Cuman dia memprotes Katolik karena masalah ada 95 item di dalam tesis dia Pak. Salah satunya adalah masalah indulgensi atau pengampunan gitu Pak. Di Katolik itu kan ada bilik kecil di gereja,
Kalau yang merasa berdosa dia masuk bilik itu, nanti ngaku ke apa pemuka agamanya. Kalau di film-film kan kita sering nonton Pak, forgive me Father for I have sinned gitu katanya. Ya kan? Nanti didoakan sama pastornya atau romonya, nanti bilang dosanya sudah diampuni. Itu yang diprotes apa Martin Luther salah satunya. Ya, zaman dulu Pak, abad-abad 16, abad-abad 15, buat bisa dapat pengampunan dosa itu dulu pakai sertifikat Pak. Bayar ya, kalau sertifikat masa nggak bayar Pak? Karena pakai sertifikat jadi melibatkan duit, sertifikatnya bisa dijual belikan. Itu yang diprotes, akhirnya timbullah Protestan. Tapi kembali lagi, semuanya itu kekristenan Pak, atau Kristen. Kristennya di dalamnya ada Katolik, Ortodok, Protestan, Anglikan, Bruder Baptis, Metodis, Advent dan segala macam. Tapi semuanya itu Kristen. Jadi Anglikan itu masih dalam Kristen. Anglikan itu masih dalam Kristen. apa? Anglikan gereja Anglikan. Anglikan bawah itu di bawah Protestan Pak. Oke. Di bawah Protestan. Jadi setelah Katolik dan Ortodok, di bawah Katolik Protestan, di bawah Protestan ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, Baptis, Advent, dan semuanya banyak yang sekarang kita lihat Pak. Anglikan. Paus Ya. Roma. Iya, yang Anglikan ini Pak timbul kenapa Pak? Karena pemimpin Inggris pada saat itu Raja Henry ke-8 poligami, istrinya banyak, salah satu istrinya mandul, nggak bisa punya anak, dia minta izin ke Vatikan untuk mencarikan istrinya, nggak dapat izin Pak. Sudah bikin gereja sendiri namanya Anglikan gitu. Ya Pak ya. Silakan yang lain. Jadi mungkin perlu diperjelas yang dimaksud Katolik di sini mungkin adalah mereka yang berkiblat atau bergereja dengan Roma Katolik ya. Paus, pimpinannya Paus. Ya. Pertanyaannya kapan Paus pertama itu ada Pak? Buat orang Katolik, Paus pertama itu adalah Petrus murid Yesus. Nah itu. Ya, setelah itu baru sampai sekarang. Buat orang Katolik, Paus pertama bukan di abad 11 tadi bukan ya? bukan. Itu pecahnya Katolik dan Ortodoks juga karena masalah pengakuan daripada pemimpin gereja pada saat itu, gitu Pak. Tapi buat orang Katolik, Paus yang pertama adalah Petrus, murid Yesus. Ya. Baik, mungkin sudah cukup menjawab tadi. Ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sedikit menyambung pertanyaan Bapak yang tadi gitu. Kan dari Kristen kemudian dipecah menjadi dua, yaitu Ortodoks sama Katolik. Nah, sedangkan di Katolik kan romonya tidak menikah. Apakah di Ortodoks juga begitu? Tapi kan kemudian di Protestan romonya boleh menikah gitu. Di mana perbedaannya itu dan di mana dimulainya? Iya. Terima kasih. Betul, yang namanya tidak boleh menikah itu disebut dengan selibat. Ya, beda dengan sebat, Pak. Selibat itu artinya mereka tidak boleh menikah dengan tujuan untuk bisa fokus melayani Tuhan. Ya. Dibedakannya di Kristen itu boleh, pendetanya boleh menikah. Alasannya ya tentu saja dengan alasan yang natural gitulah. Ya manusia memang harusnya boleh menikah gitu. Jadi pecahnya bedanya itu di Protestan. Kalau untuk masalah selibat itu, kalau untuk Katolik dan Ortodoks mereka tidak menikah. Tapi ada satu sejarah yang menyatakan Paus berapa yang punya anak-anak? Kalau masalah Paus punya anak di luar pernikahan banyak Pak, nggak cuma satu Pak. Banyak ya. Banyak. Katanya ada juga Banyak. pernikahan terselubung gitu ya. Iya. Ya kan sekarang kalau kita nggak boleh, kita bukannya mau menuduh atau apa ya. Manusia punya fitrah. Fitrahnya apa? Salah satu fitrahnya adalah kebutuhan seks. Nah, ketika orang selibat, dia belum bisa fokus, dia belum bisa murni, istilahnya menghilangkan nafsu itu, yang jadi sasaran orang-orang yang belum lagi kalau ibu mungkin kalau pernah baca di gereja Katolik di Prancis, di Australia, di Amerika, banyak di bawah gerejanya mayat-mayat anak-anak yang menjadi korban. Kira-kira gitu ya. Bahkan kalau tahu lukisan Yesus Bu, lukisan Yesus rambutnya bule, mata biru, hidung mancung, jago terapi gitu,
pertama kali dilukis, yang dilukis adalah anak haramnya Paus Alexander ke-6. Yang dilukis namanya Cesare Borgia, dan dia seorang LGBT. Tahu ya LGBT ya? Cukup? Ada lagi? Oh, satu pertanyaan lagi nih. Nah, sana. Seharusnya udah ditutup tapi ini sedikit ada apa? Boleh. Tetangga saya soalnya. Bonus. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan kita sekarang dibuka bahwa ajaran Katolik itu pengaruhnya paganisme ya. Tadi disebutkan Paulus, kemudian masuk ke tahap Roma. Nah, apakah Paulus itu bekerja untuk kepentingan kerajaan Roma, atau dia artinya ajarannya ini diambil oleh Roma dengan mengkudeta Paulus gitu. Terus yang nomor 2, yang menamakan Kristen itu siapa? Baik. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Yang menyebut kata Kristen itu pada zaman Paulus tinggal di Antioquia, Pak, bersama temannya Barnabas. Mereka setelah tinggal di Antioquia selama setahun, oleh orang-orang di sekitar itu disebut Kristen. Yang menyebut itu, kalau nggak salah tuh Agripa namanya, ya. Jadi kalau Bapak bilang tadi pertanyaan pertama tadi itu tentang apakah Romawi terlibat dan sebagainya, itu memang ada teorinya seperti itu, Pak. Ada teorinya bahwa ini kan masalah kalau di kerajaan zaman dulu itu kan perebutan tahta kaisar itu kan mudah sekali, Pak, ya kan? Ini kalau ada orang dekat aja nggak suka dengan kaisarnya, ditusuk di singgasana, mati, langsung dia yang gantiin gitu. Bisa begitu, Pak. Jadi ada teori bahwa Paulus ini memang sebenarnya dia adalah agen atau partner dari pihak Romawi yang ingin ingin kudeta gitulah. Nah, ya, cuman keburu ketahuan, akhirnya dipenggal oleh Kaisar Nero di tahun 65, ada yang bilang tahun 67 gitu. Ini memang teorinya agak rumit, Pak. Kalau kita belajar sampai ke situ, nanti malah nggak menyentuh teologinya gitu, menjadi sejarah gitu. Ya walaupun penting, tapi maksud saya tidak terlalu mengena atau mengkritik tentang akidah mereka, gitu ya, Pak ya. Tapi itu yang Bapak katakan betul, teorinya ada begitu, Pak. Ada hubungannya dengan Agrippina, terus kemudian ke Kaisar Nero, di atasnya lagi bapaknya siapa dan segala macam, kaisar siapa. Memang semuanya urusannya politik, Pak. Tapi kalau Bapak bilang pagan, ya betul, memang Romawi itu sudah ratusan tahun menyembah dewa-dewa. Salah satunya adalah dewa yang dipinjam dari Persia, Pak. Namanya Dewa Mitra. Di Romawi dijadikan dewa matahari. Gitu. Ya, itu sudah menjadi hal yang biasa buat orang-orang zaman itu gitu, Pak. Ya, di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada Mitra, Anahita, terus kemudian Ahurmazda. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Namrus, Tamrus, Semiramis di Babilonia, Pak. Itu trinitas pertama di dunia. Ya. Belum lagi di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, Horus, Isis. Nanti di Eropa ada Matronai dan segala macam. Semuanya menyembah triad, Pak. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Diteruskan oleh Kristen. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Kalau cuma 1,5 jam perasaannya belum apa-apa, kita cuma baru sampai di sini aja, tapi alhamdulillah ya, dengan kudeta ini nanti kita bisa masuk lebih dalam lagi di YouTube masing-masing, dan Kodoni selalu menerima untuk tamu-tamu yang hadir, Pak ya. Iya. Alamatnya disilakan Kodoni. Nah, nomornya aja. Nomornya saya berikan, nomornya Melisa. Ini orangnya dari sini. Jadi kalau ada yang mau konsultasi atau yang konsultasi ke saya ini bukan cuma orang Kristen, Pak. Ya. Jadi yang datang ke tempat saya ada orang Kristennya, ada juga orang Islamnya. Loh, kalau yang Islam ngapain konsultasi, ya kan? Ternyata yang Islam itu kalau nggak bawa suami, istri atau anaknya yang mau murtad, ada juga, Pak. Jadi kita menerima aja. Kalau yang mau konsultasi boleh menghubungi Melisa, nomornya 0896 30 300 300. Ya, saya ulang ya.
0896 30 300 300. Hubungin Melisa. Nanti Melisa yang kasih alamatnya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di ujung acara. Maka dengan ini saya akan minta Korudi untuk menutup acara sekaligus menutup dengan doa untuk menutup acara. Silakan Korudi. Baik, barakallahu fikum. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya umat Islam yang ada di acara ini, semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijadikan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majelis, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.